Ya, halo Sobat Eka TV. Berjumpa lagi dengan saya di channel Eka TV. Hari ini saya mau coba bahas mobil di masa krisis moneter ini. Mobil ini menjadi primadona atau salah satu incaran mobil-mobil orang ternama. Nah, ini dia Honda CR-V RD1 generasi pertama. Kita akan bahas bagaimana dia interiornya, eksteriornya, dan bagaimana dia performa mesinnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang mobil ini bisa lihat video ini. Nah, sebelumnya saya minta tolong pada teman-teman yang belum klik tombol subscribe di channel saya, tolong klik tombol subscribe, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Nah, ini dia videonya. Check this out. Ini dia mobil tahun 2001, yaitu Honda CR-V RD1 generasi pertama. Ini mobil Honda ini pada tahun 2001, pada zaman krisis moneter ini, salah satu mobil yang tergolong cukup mahal, tapi tetap saja nilainya tidak mengalami penurunan di masa krisis moneter ini. Kita akan bahas satu persatu bagaimana kondisi dari mobil mewah pada zamannya ini. Untuk bagian depan dulu, teman-teman. Sini bagian depan ini bisa kita lihat dia mempunyai desain yang menurut saya Honda tuh mendesain mobil ini sangat bagus, timeless. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari tahun 2001 sampai sekarang tahun 2020 ini mobil masih terlihat gagah dan keren sekali. Nah, untuk bagian lampunya ini masih original seperti ini. Lampunya dalam satu bagian dia terdiri dari lampu utama dan lampu sen. Ini masih ori ya. Walaupun ini sedikit kusam, tapi ini masih original. Lanjut ke bagian tengah, teman-teman. Nah, di bagian tengah, teman-teman, ini udah ada grill. Grillnya itu solid dan tidak ada chrome di sini. Knob warna black dan di tengahnya ada logo kebangsaan dari Honda. Di bawahnya sudah ada grill yang cukup besar juga. Ini gagah sekali ya, model-model seperti mobil off-road lah ya. Ini grillnya sangat besar dan tampangnya itu sangat gahar. Nah, kita lanjut ke bagian yang lain, yaitu ruang mesin dari Honda CR-V ini. Nah, bisa dilihat teman-teman, Honda CR-V ini dia menggunakan mesin dengan cc yang cukup besar, yaitu 2000 cc. Di balik tenaga yang besar, otomatis dia dalam bahan bakar tidak terlalu irit. Ini bisa dites kira-kira 1:8 atau 1:9. Nah, itu dia. Ini untuk mesin. Lalu part-partnya saya mau jelasin satu persatu. Dia ini mesin mengusung 2000 cc. Lalu di atasnya udah ada 4 silinder dengan kabel-kabel busi yang tebal, bagus sekali ini. Lalu di bawahnya sudah ada dipstick oli. Untuk mengecek kondisi oli mesin, kita tinggal tarik aja dipstick ini. Cuma ini kondisinya mesinnya masih panas ya, jadi saya nggak akan cek kondisi dipstick oli. Di sebelah kanan mesin, teman-teman, ini sudah ada tempat oli power steering. Posisinya dia di sebelah kanan dan di sampingnya itu ada reservoir wiper, air wiper. Nah, ini kabel untuk sirkulasi AC seperti ini, dan di belakang sudah ada tempat aki dan box sikring. Ini dia. Untuk filter udara, teman-teman, dia satu bagian seperti ini. Intake dan filter udaranya cukup luas dan besar, jadi dalam membersihkan kotoran-kotoran yang masuk ke ruang mesin ini sangat bagus sekali ya. Lalu si radiatornya juga ini cukup besar, ada 2 kipas bisa disut ke dalam. Ini kipasnya tuh ada 2, yang pertama itu untuk pendinginan mesin dan yang kedua itu untuk kompresor AC. Ini kipasnya masih jalan otomatis ya, kalau dia panas baru dia berputar dengan normal. Jadi kondisi mesinnya ini masih sangat bagus. Ini dia reservoir radiator, dan di belakang ini sudah ada master rem atau oli rem. Ini shock-shocknya dia belum pakai stabilizer shock kayaknya ya. Nah, ini dia dari kondisi ruang mesin Honda CR-V RD1 tahun 2001.
cukup bersih dan terawat. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu kondisi ruang mesinnya, ini seperti ini. Kita bahas bagian yang lainnya. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki dari Honda CR-V ini. Bisa kita lihat teman-teman, ini profil bannya dia masih original, menggunakan pelek ring 15 dengan ukuran ban 205 per 170. Ini kondisinya masih sangat bagus, mengingat mobil ini suka dipakai untuk bepergian, mau ke gunung, ke pantai, dia sangat kuat sekali. Dengan kondisi kaki-kaki ini, saya tidak ragu untuk menggunakannya bepergian. Nah, di sampingnya teman-teman, dia sudah ada lampu sein, desainnya itu sungguh cantik dan antik ya. Memanjang seperti ini. Dan di bagian samping ini sudah ada kaca spion yang menggunakan teknologi mirror elektrik. Nah, seperti itu. Di bagian atas sudah ada rail roof. Dan untuk membuka pintunya, dia masih menggunakan tipe yang lama ditarik keluar seperti ini. Kita lanjut lihat bagaimana kondisi interior dari Honda CR-V. Sekarang saya sudah berada di dalam interior atau di dalam kabin Honda CR-V ini. Saya akan membahas satu persatu bagaimana kondisi dari interior Honda CR-V ini. Bisa teman-teman lihat, ini kondisi interiornya sangat bagus sekali teman-teman. Dia original, bahkan dari bahan-bahannya dia tidak termakan usia, tidak ada defek-defek atau cacat-cacat. Jadi ini kualitas dari interiornya bagus. Kita bahas satu persatu. Untuk bagian setir teman-teman, dia modelnya masih ori dengan bahan yang cukup bagus. Dia terbalut dengan kulit. Di sebelah kanan dan kirinya udah ada tombol klakson dan ada keterangan airbag. Bagian tengah teman-teman, dia dashboardnya tuh bagus banget. Saya suka. Kenapa? Karena bahan dari dashboard ini dia sangat solid dan ada motif-motif kulit yang menegaskan bahwa ini mobil tuh mobil yang sangat elegan. Nah, di bawahnya sudah ada kisi-kisi AC 2 buah seperti ini, lalu ada jam dan ada tombol lampu hazard. Kita langsung lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawahnya teman-teman, ini ada head unit. Dia sudah custom sepertinya menggunakan touchscreen dan di bawahnya ini udah ada pengaturan AC. Pengaturan AC-nya ini mirip-mirip ya menurut saya kayak kompor gas ya ini. Tapi mungkin ini ciri khas dari Honda CR-V. Cukup diputar-putar seperti ini, dia cukup lengkap ya. Level kipasnya, dia ada cooler dan heaternya, dan arah semburan dia lengkap. Ada ke depan, ke bawah. Dan untuk pemanasnya dia hanya ke kaki saja. Ini tombol sirkulasi udara, bisa diatur di dalam kabin maupun dari luar kabin. Tombol AC dan ini tombol rear defogger. Lanjut ke bagian bawah teman-teman. Di bagian bawah ini kita bisa lihat dan kita temukan ada tempat asbak rokok. Ini berguna sekali untuk teman-teman yang suka merokok. Dan di bawah ini ada storage, cukup lumayan luas, terlihat kecil tapi ini luas ya, bisa menyimpan beberapa barang. Di sampingnya ini udah ada lighter, sumber listrik, bisa untuk car charger ataupun pemantik rokok. Nah itu. Lanjut ke bagian samping dashboard. Di bagian samping dashboard teman-teman, ini sudah ada storage juga, cukup lumayan besar. Dan ini kondisi dari storage-nya cukup lumayan luas ya. Dan di atas ini sudah ada airbag-nya, ada keterangannya SRS airbag. Itu dia. Ini bagian dashboard. Untuk bagian atas teman-teman, ini sun visor sudah ada vanity mirror. Wih keren. Salah satu fitur vanity mirror tuh jarang-jarang ada di mobil biasa aja ya, karena ini mobilnya udah kelas atas pada zamannya, jadi fitur-fiturnya juga lebih canggih daripada mobil biasanya. Ini juga udah ada vanity mirrornya nih. Untuk kaca kabinnya dia sudah dynamic view, bagus sekali. Dan sekarang saya mau coba bahas bagian tempat duduk atau joknya. Nah, untuk bagian tempat duduk dan joknya ini masih original. Bagus sekali, ini kulit ya teman-teman. Saya pegang dan saya rasakan ini tebal tapi tidak keras, jadi empuk. Saya sangat nyaman sekali duduk di atas jok ini. Ini udah ada cup holder dan ini rem tangannya masih standar seperti ini. Ini tipenya Matic teman-teman. Itu dia. Kita lanjut ke bagian kanan sebelah saya. Ada apa aja instrumen-instrumen di door trim dan dashboard bagian kanan.
Ini dia bagian door trim dari Honda CR-V ini, teman-teman bisa lihat. Ini dia menggunakan two tone, dua warna, dengan bahan yang pertama itu cukup lembut dan bahan yang kedua dia hard plastik. Ini sudah ada handle-nya, dibuka tutup pintu, di bawah ada storage, speaker. Nah, ada yang berbeda dari door trim ini, dia tombol untuk pembuka bagasi dia ada nempel di sebelah sini ya, teman-teman. Lanjut ke bagian dalam. Di bagian dalam, power window-nya pengaturannya dia ada di dashboard sebelah kanan seperti ini. Sudah auto ya, bisa di zoom sedikit. Nah, seperti ini. Dan ada pengaturan mirror elektrik. Jadi kaca spion bisa diatur secara elektrikal, sangat bagus sekali. Nah, ini lucu banget ya, ada tempat penyimpanan koin juga. Nah, teman-teman, ini setirnya itu sudah feel steering, jadi kita bisa atur ketinggiannya dengan kenyamanan kita saat berkendara. Tapi dia belum teleskopik ya. Dan ini setirnya matic, jadi pengaturan personalingnya ada di mana? Ada di sebelah kiri dari setir ini. Seperti ini. Speedometernya dia masih klasik dengan indikator-indikator 3 buah, ada RPM, kecepatan, dan indikator bensin serta temperatur. Seperti itu. Nah, untuk bagian joknya teman-teman, dia sudah ada adjuster, bisa pengatur ketinggian, kenyamanan, bisa diatur tingginya seperti apa, kenyamanannya seperti apa. Dan ini dia interior dari sebelah kanan Honda CR-V. Kita lanjut ke row kedua. Ini posisi saya di row kedua atau di tempat duduk penumpang. Ini sangat luas sekali teman-teman. Saya sangat nyaman dan sangat lega ya duduk di sini. Kita bahas kenyamanan dan keluasan dari kabin si Honda CR-V ini. Yang pertama, posisi duduk saya teman-teman, kaki saya itu sangat nyaman. Kenapa? Karena luas sekali, ini ada jarak yang cukup jauh antara lutut saya dengan kaki, maksudnya dengan jok depan sopir. Lalu kaki saya juga bisa rileks seperti ini. Nah, untuk bagian belakang ini sudah ada headrestnya, jadi kita bisa menyandar dengan leluasa dan ini sangat nyaman sekali teman-teman. Di bagian kanan atas saya ini sudah ada hand grip. Hand gripnya itu memanjang. Jadi bukan hanya di bagian depan, kita bisa pegang di sini ataupun di sini. Kita sesuaikan tingkat kenyamanan kita ketika memegang hand grip. Di bagian kanan sudah ada pengaturan power window dan di sebelah kanan saya sudah ada storage kecil. Itu dia. Headroomnya ini luas sekali ya teman-teman. Ada jarak yang cukup luas, space-nya nyaman banget. Dan ini kursinya itu fix ya, nggak bisa sliding. Dan tidak ada reclining juga, jadi ya modelnya seperti ini. Namun di tengah sudah ada armrestnya nih, wih keren banget kan? Kita bisa mengistirahatkan tangan seperti ini, yang kiri dan yang kanan. Nah, ini dia bagian row kedua dari Honda CR-V. Ada apa aja sih di bagian belakang Honda CR-V RD1 ini? Kita bahas. Yang pertama, dia sudah mempunyai konde. Kondenya itu bagus ya, dengan tutup ciri khas tulisan CR-V, dan di atas kacanya dia sudah memiliki rear defogger. Dia juga sudah punya wiper belakang. Dan cara membuka bagasi ini teman-teman ada dua tahap. Yang pertama kita buka dulu bagian atasnya. Nah, bagian atas ini. Dan yang kedua kita buka seperti ini. Ini bagasinya teman-teman, bisa dilihat di zoom kemari. Ini sangat luas sekali. Kalau kita belanja atau bawa barang, pergi tamasya, piknik, ini sangat lega, sangat luas. Saya seneng banget dengan kondisi bagasi seperti ini. Jadi kita bisa bawa barang yang sangat banyak. Nah, ini teman-teman ada kursi kecil seperti ini. Nah, di tahun 2001 dia sebenarnya rivalnya itu Nissan X-Trail. Dia tidak mempunyai kursi kecil seperti ini. Mungkin Honda ingin menyaingi Nissan X-Trail ini dengan menghadirkan desain tempat duduk kecil. Ini bisa buat anak kecil juga ya. Coba saya naikin. Ini buat dewasa juga cukup, jadi cukup nyaman. Jadi ini didesainnya tuh bisa sampai 7 penumpang dengan kondisi desain jok yang unyu-unyu ya, lucu. Nah, di bagian bawahnya teman-teman, ini sudah ada tempat untuk
penyimpanan ban serep juga. Ini ada tempatnya seperti ini. Selain konde di luar, ini bisa juga disimpan untuk bagian ban serep. Nah, ini dia untuk bagian belakang dari Honda CR-V RD1 tahun 2001. Ya teman-teman, kita langsung aja cobain test drive si Honda CR-V RD1 tahun 2001. Ini sama teman saya, Om Yasa nih yang punyanya. Bekas model nih kayaknya. Kita langsung cobain aja nih Om Yasa ya. Oke, siap. Ya, langsung aja nih. Ini kenapa saya nggak cobain langsung? Karena ini saya pertama kali nyobain Honda CR-V Matic karena dia tuas personalingnya berada di sebelah samping setir ini. Nah, ini dia. Jadi ini kan mobil orang teman-teman ya, saya takut nyenggol atau nabrak. Ini mending sama yang punyanya langsung. Nah, sekalian sambil tanya-tanya bagaimana performa si Honda CR-V ini. Nah, saya mau tanya nih Om Yasa, untuk setirnya dia udah power steering apa belum? Sudah power steering. Udah power steering, ya. Jadi otomatis dia ringan ya? Betul. Ringan teman-teman. Dan dia udah ada tilt steeringnya, bisa diatur ketinggian dengan kenyamanan saat kita berkendara. Nah, untuk Matic-nya karena dia tidak ada coupling, jadi ini langsung aja dipakai di personaling bagian atas ini. Dia responsif nggak Matic-nya? Untuk Matic-nya sendiri sangat responsif. Pada saat perubahan giginya pun sangat halus. Oh, halus ya? Halus. Karena ini mobil Honda CR-V tahun 2001 ini di zamannya tuh pada saat krisis moneter, jadi yang punyanya hanya beberapa orang dan dipastikan yang punya itu orang-orang yang ya berduit lah ya Om ya. Nah, seperti itu. Untuk visibilitas ini karena desainnya itu sangat luas dan lega, otomatis kita melihat jalan atau trek itu sangat leluasa dan nyaman. Terlihat jelas antara lebar kanan dan lebar kiri ini terlihat jelas, jadi tidak ada kendala ya Om ya, untuk visibilitas. Nah, untuk kenyamanan tempat duduk gimana nih Om? Ini kan bahannya kulit asli ya? Ya betul. Ini empuk atau agak keras atau gimana? Karena saya ngerasa ini tebal tapi tidak keras ya, lumayan empuk ini. Dari kelihatan kulitnya sih memang kelihatan kayak yang kaku, tapi begitu kita dudukin ya, sangat empuk. Dan juga untuk senderannya ini dia sangat mengikuti bentuk badan. Jadi untuk yang suka nyetir jauh, untuk yang suka touring itu terasa nyaman banget. Oh, nggak akan pegal lah ya Om ya? Betul. Nah, mantap sekali. Ini bagian atasnya sudah ada ignite view juga, dan di sun visor dia udah ada vanity mirror. Oh ya teman-teman, untuk bagian belakang tadi saya lupa kebahas, di belakang itu udah ada seperti penyimpanan di sebelah kanan dan kiri, dan di balik tutup bagasinya dia ada tempat tools juga ya Om ya? Betul. Nah, jadi untuk sensasi berkendara Honda CR-V ini saya rasakan sampai saat ini nyaman ya. Dan untuk bagian suspensi saya rasakan dari tadi ini jalannya tidak begitu mulus dan tidak begitu rata. Kita langsung coba ke jalan raya nih teman-teman. Suspensinya ini empuk menurut saya. Nah, ini menurut yang punya gimana? Secara ini yang punya dipakai keseharian, pakai ke Jakarta juga kan Om ya? Ya betul. Ini pakai bolak-balik luar kota sangat nyaman kata Om Yasa. Jadi bisa dipastikan untuk suspensi ini gimana? Untuk suspensinya sejauh ini yang saya rasakan dibanding mobil-mobil lain, kelasnya ini lebih nyaman karena di belakangnya untuk shockbreaker udah pakai double wishbone, sehingga dia upper arm dan lower armnya pun dia punya kapasitas untuk menahan bebannya lebih bagus. Oh, double wishbone ya Om ya? Ya betul. Terus untuk dibawa di jalan biasa, jalan raya atau jalan tol Jakarta Cikampek yang bumping juga itu sangat nyaman. Terus untuk kita pakai untuk light off-road kayak jalan-jalan ke hutan pun itu sangat mumpuni. Jadi emang ini didesainnya buat dalam kota, luar kota, ataupun kita piknik ke daerah gunung ini oke ya, nggak ada masalah. Piknik ceria lah. Wah, piknik ceria. Cuma ini mungkin kekurangannya dari bahan bakar mungkin Om ya? Ya betul. Karena ini cc-nya cukup lumayan sangat tinggi, 2000 cc. Betul. Jadi ini perbandingan keiritannya 1 banding berapa nih Om? 1:8 atau 1:9. Tapi karena ini mobilnya dengan mesin yang masih kita bilang jadul, ini kita kasih minum premium pun dia masih bisa. Wih, gitu. Premium. Jadi saat ini untuk pemakaian bensin kita isi biasanya 2:1 Pertalite dan premium. Oh, di oplos lah ya? Ya betul. Itu sih sebenarnya nggak baik, cuman
demi kita juga bisa Ya sehari-hari bisa pakai. mensiasati lah ya. Betul. Yang penting servisnya aja yang rajin sebenarnya. Oke. Untuk perawatannya nih Om, dia spare partnya susah nggak, terus mahal nggak, dan ada kendala-kendala apa aja sih selama ini ketika Om pakai Honda CR-V ini? Pada saat pemakaian sih spare part semuanya masih banyak. Untuk yang mesin ataupun kaki-kaki semuanya masih ada, masih banyak, dan harganya pun relatif nggak terlalu mahal. Ya. Tapi yang mahalnya itu adalah pada saat kita butuh untuk memperbaiki interior. Yang pertama harganya mahal, yang kedua barangnya jarang ada. Jadi rare ya, langka ya. Betul, karena kan mobilnya pun tergolong sebentar masa produksinya. Jadi untuk interiornya, buat teman-teman yang mau ngambil CR-V RD1, lebih baik kita fokus pertamanya interior dulu. Untuk mesin mungkin masih bisa disiasati di bengkel-bengkel biasa, tapi untuk interior bukan hanya mahal tapi susah barangnya, Langka ya. langka, betul. Ya intinya kalau teman-teman pengen punya mobil ini, ya dari zamannya juga ini krisis moneter, hanya orang-orang berduit aja masa teman-teman bisa rawat atau benerin spare partnya. Jadi jangan asal-asalan kalau mau beli mobil ini, kita harus siapin dana untuk jaga-jaga interiornya atau part-part mesinnya Om ya. Betul. Mungkin apalagi Om yang bisa dibahas? Untuk sejauh ini sih pada saat saya menggunakan CR-V tidak ada kendala apa-apa ya. Seperti mungkin di mesin kemarin ada packing headnya yang udah mulai rembes, itu sih karena kemakan usia. Terus kemarin juga di power steering ada selang yang bocor karena getas. Itu kita ganti selangnya aja, karena ya alhamdulillah nggak segelondong serak setirnya yang kena. Karena kalau untuk rak setir kan lumayan harganya, kalau kemarin ganti selangnya aja cuma sekitar 300.000. Cukup terjangkau ya Om ya, karena kita ganti selang-selangnya aja. Dan itu karena termakan usia, bukan penyakit yang penyakit bawaan. Nah seperti itu. Jadi wajar lah. Untuk tingkat AC-nya nih teman-teman, dari tadi ini AC-nya udah dinyalain, saya rasakan ini cukup dingin, dan karena ini mobilnya penumpangnya bisa sampai 7, ini tembus nggak sampai ke belakang Om? Kalau misalkan untuk dipakai full 7 orang, karena kan di belakang pun untuk dewasa kurang nyaman sebenarnya. Jadi baris ketiga hanya untuk anak-anak. Di belakang tuh kayak tempat duduk kecil ya, lucu kayak gitu ya. Kayak spot duduk darurat lah. Kalau sampai ke belakang full itu nggak nyampe. Hanya paling sampai ke baris kedua aja. Tapi ini AC-nya dingin loh untuk ukuran mobil tergolong tua. Nah, itu dia. Jadi mungkin sampai di sini teman-teman review saya bersama Om Yasa tentang Honda CR-V RD1. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam referensi untuk mencari mobil Honda CR-V RD1. Nah, saya minta tolong buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe di channel saya, silahkan klik tombol subscribe, lalu kalian like dan sertakan pendapat kalian di kolom komentar bagaimana tentang Honda CR-V RD1 ini. Nah, saya mau ucapin terima kasih pada Om Yasa. Terima kasih Om Yasa. Semoga video ini bermanfaat. Saya undur diri dan salam Eka TV.